Oke, baik teman-teman, mari kita melihat video ini. Saya sengaja menampilkan thumbnail ini, Agustan sakit bukan karena Yesus atau kutukan dari Tuhan Yesus. Oke, tetapi ini merupakan suatu peringatan supaya tidak terulang lagi. Nah, kabarnya Agustan ini sekeluarga sekarang sedang jatuh sakit. Tentu mereka membutuhkan pertolongan dari banyak pihak. Apakah benar? Mari kita simak dulu perbincangan di dalam video berikut ini. Ini dia videonya. Di sini sakit 2 orang. Sakit 2 orang. Yang sini sakit 2 orang. Satu beliau, satu ibunya beliau. Oh, satu mamanya. Yang sudah masuk Islam. Istrinya juga sakit. Istrinya juga sakit. Kanker. Masya Allah. Ya itulah ujian. Ya. Jadi hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Gitu. Jadi jelas ya, saya ulangi lagi bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Nah ini, barang siapa yang kuat dalam ujian ini, tetap kokoh imannya, insya Allah ahli surga. Amin. Nah, ini makanya kok Agustan ini mudah-mudahan bukan kena kutukan, kata bahasa Jawa kena walat, tapi ini memang sudah qodratullah. Karena istrinya juga sakit, kalau nggak salah sakit apa? Kanker. Nah ini Agustan sakit, mamanya juga sakit nih di belakang Agustan di kamar belakang. Nah ini semuanya adalah hakikatnya memang takdir Allah gitu. Jadi kita nggak bisa apa-apa, tidak ada hubungannya dengan ini dan itu gitu. Mu'alaf kembali ramai terdengar dan lagi-lagi tidak dalam konotasi positif. Ini menyangkut seorang mu'alaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya? Bukan itu saja, dia juga kentut di depan Alkitab. Dia bilang dia ingin tahu apakah Tuhan akan menghukumnya. Apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan, tanyanya. Yang dilakukan Agus jelas-jelas adalah penghinaan tiada tara. Dengan melakukan itu, dia agaknya ingin mengatakan bahwa Alkitab bukan ciptaan Tuhan. Logika dia, kalau Alkitab memang ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan marah kalau Alkitab dikentuti. Karena itu, dia seolah menantang Tuhan. Kenapa Agus melakukan itu? Nggak jelas juga sih. Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan seorang pemeluk Kristen yang menghina Islam. Jadi ini semacam balas dendam. Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa Agus sakit keras. Ada berbagai video yang menunjukkan bagaimana Agus terbaring dalam kondisi tak berdaya di rumahnya. Dari tanda-tanda fisiknya, ia seperti terkena stroke. Sebagian orang dengan sinis bilang, jangankan sebulan, baru beberapa hari saja setelah ia mengumumkan penghinaannya terhadap Alkitab, ia sudah terkena stroke. Pertanyaannya, apakah memang sakitnya Agus terjadi karena sikap menantangnya itu? Jawabannya tergantung. Anda menggunakan pendekatan rasional atau spiritual dan supranatural. Kalau jawaban rasionalnya ya Agus memang sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Kabarnya ini bukan pertama kali dia terkena stroke. Setahun lalu pun dia sudah menderita semacam tanda-tanda stroke. Agus sendiri terkenal sebagai pekerja keras yang seringkali tidak cukup istirahat. Dalam videonya dia juga bercerita tentang nasihat dokter yang memintanya untuk tidak memaksakan diri. Orang yang sudah terkena stroke kan memang bisa berulang stroke-nya kalau dia tidak menjaga diri. Jadi ya normal-normal saja. Tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi spiritual, hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada dan mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab memang adalah buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memang memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari. Ternyata, Tuhan yang dipercaya Agus tidak mengambil nyawanya. Tapi Tuhan memberi jawaban, kalau bukan peringatan. Mungkin bukan hukuman, tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir.
Tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan para mualaf lainnya. Ya, ini penting karena Agustan memang sering menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen sebagai penyembah bani kolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen, mereka tidak lebih dari babi haram dan anjing-anjing pincang. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja, sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Agus selayaknya sadar bahwa Tuhan ingin memberitahu sesuatu. Apakah ini berdampak pada cara Agustan berdakwah? Saya harapkan begitu. Masalahnya memang ada begitu banyak mualaf yang terkenal karena menjelek-jelekan agama lamanya, terutama Kristen. Salah seorang yang paling terkenal adalah Yahya Waloni. Sebagaimana Agus, Yahya juga mengaku mantan pendeta. Omongannya baru bisa direm setelah ia sempat dipenjara 5 bulan karena penghinaannya terhadap Kristen. Atau juga Ustazah Irena Handono. Dia mengaku mantan biarawati. Dalam ceramahnya dia juga suka sekali menjelek-jelekan Kristen. Para mualaf semacam ini adalah kumpulan orang-orang yang membahayakan persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Nah, dalam hal ini, Agustan mungkin perlu belajar dari putrinya Zeldia. Gadis ini nampak sangat sayang pada ayahnya. Ketika Agus sakit, Zeldia yang merawatnya. Tapi yang penting, Zeldia ini beragama Kristen. Dia adalah putri dari pernikahan Agus pertama. Agus berpisah dengan ibu Zeldia sejak Agus menjadi mualaf. Agus terlihat berharap sekali Zeldia mengikuti jejaknya masuk Islam. Ada sebuah video yang menampilkan Agus dan putrinya ini bercakap-cakap. Dalam percakapan itu Agus bilang bahwa jutaan orang Indonesia mendoakan agar Zeldia masuk Islam. Agus menyatakan kalau Zeldia masuk Islam, dia akan membuat pesta besar. Bahkan Agus mencecar keyakinan Zeldia tentang Tuhan Yesus. Tapi dengan santun, gadis cantik ini selalu menolak permintaan ayahnya. Dan Zeldia dengan penuh hormat menyatakan bahwa dia tetap mendoakan sang ayah tetap dengan keyakinannya, tapi berkurang marah-marahnya. Zeldia ini sangat mengagumkan.